Oke, selamat bertemu untuk pelajaran Tinkom pada hari ini, dimana pada pertemuan kali ini Mister akan menjelaskan tentang pengenalan if tunggal dan if bercabang. Oke, rumus if Excel. Apa sih rumus if Excel? Fungsi if atau rumus if adalah salah satu fungsi Excel dalam kategori atau kelompok logikal yang sering digunakan untuk melakukan uji logikal tertentu pada rumus Microsoft Excel. Oke, yang kedua, rumus Excel if akan menghasilkan sebuah nilai tertentu jika kondisi yang kita tentukan untuk dievaluasi terpenuhi atau true, dan akan menghasilkan nilai lainnya apabila uji logika atau kondisi itu tidak terpenuhi atau false. Yang ketiga, yaitu dengan kata lain, fungsi if Excel ini akan melakukan evaluasi terhadap uji logika tertentu, kemudian menghasilkan nilai true atau false. Nah, jadi nilai true adalah nilai di mana kondisi tersebut terpenuhi, dan nilai false adalah nilai untuk kondisi yang tidak terpenuhi. Oke, untuk nilainya, nilai true itu tadi. Nah, nilai true atau nilai benar itu kondisi terpenuhi, evaluasi uji logika menghasilkan benar. Yang kedua, false, salah. Kondisi tidak terpenuhi, evaluasi uji logika salah. Cara menggunakan rumus if Excel. Nah, yang pertama, cara menggunakan if Excel atau rumus if Excel adalah sebuah rumus atau formula Excel dengan mengikuti kaidah penulisannya. Jadi ada aturan dalam penulisannya. Nah, untuk penulisannya biasanya itu sama dengan if, tes logikal, kondisi terpenuhi, dan kondisi tidak terpenuhi. Oke, nah, dari sintak atau tata cara di atas tadi dapat kita ketahui bahwa rumus atau fungsi if pada Excel itu terdiri dari 3 argumen. Yang pertama yaitu tes logikal. Argumen ini berisi ekspresi logika yang bisa dievaluasi ke dalam nilai true atau false. Argumen ini merupakan kriteria acuan untuk menentukan nilai yang akan dihasilkan oleh rumus Excel ini. Nah, yang kedua, kondisi terpenuhi. Nilai yang akan dihasilkan jika hasil evaluasi atau tes logikal bernilai true. Argumen ini merupakan nilai yang akan dihasilkan jika kondisi terpenuhi. Lanjut, yang ketiga yaitu kondisi tidak terpenuhi. Oke, untuk kondisi yang tidak terpenuhi itu nilai yang ingin kita hasilkan jika argumen tes logikal mengevaluasi ke false. Argumen ini merupakan nilai jika hasil tes logikal tidak terpenuhi. Nah, contoh if tunggal. Sebelum kita melakukan contoh, kita tahu dulu if tunggal itu apa. Nah, rumus Excel if tunggal ini hanya terdapat satu if dengan satu logikal. Rumus if tunggal ini memiliki kondisi true dan kondisi false. Nah, contohnya di sini ada nama, nilai Tinkom, dan keterangan. Nah, yang kita cari di sini adalah untuk keterangannya. Oke, nah, jadi kita menulisnya atau penggunaan if tunggal yaitu sama dengan if B3 lebih besar sama dengan 70. Terus untuk kondisinya yaitu lulus dan gagal. Untuk lulus itu untuk kondisi bernilai benar, dan gagal itu untuk kondisi bernilai false. Nah, di sini kita ketahui
tes logikalnya, yaitu B3 lebih besar sama dengan 70. Nah, apabila nilainya lebih besar atau sama dengan 70, maka kondisinya lulus, kondisi beratnya. Nah, sebaliknya jika B3 nya lebih kecil dari 70, maka dia gagal. Nah, itu untuk kondisi yang kedua, kondisi pas. Nah, di sini ada dua kemungkinan nilainya, bernilai true atau false. Nah, jadi 50-50. Nah, pada contoh rumus if ini kita akan menguji apakah jumlah nilai lebih dari 70 atau tidak. Jika lebih dari 70, maka dinyatakan tuntas, dan sebaliknya jika kurang dari atau sama dengan 70, maka dinyatakan gagal. Contoh if ganda. Apa itu if ganda? Ya, sini kita jelaskan dulu if ganda. If ganda terdiri dari lebih dari satu atau banyak if yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan, tergantung dari beberapa jumlah kondisi yang akan kita tetapkan. Nah, di sini kita sudah punya dua nilai. Yang pertama itu nilai income harian, yang kedua adalah nilai pas satu kemarin. Nah, di sini keterangannya gagal atau lulus. Oke. Nah, ini tata cara penulisannya sama dengan if C3 lebih besar dari 60, if D3 lebih besar dari 60. Untuk kondisinya lulus dan gagal. Di mana lulus itu untuk kondisi bernilai true, dan gagal adalah untuk kondisi bernilai pas. Nah, selanjutnya yang paling ujungnya adalah gagal. Gagal yang dimaksud adalah untuk tes logikal yang pertama, yaitu C3 lebih besar dari 60. Nah, di sini apabila C3-nya lebih besar dari 60, maka dia mengerjakan fungsi if yang kedua. Nah, di mana fungsi if keduanya tadi D3 lebih besar 60. Sebaliknya jika C3-nya sudah salah atau bernilai pas, maka dia langsung statusnya adalah gagal. Nah, kemungkinan nilainya cuma ada dua, true atau false, terpenuhi atau tidak terpenuhi. Nah, dari rumus if di atas, melakukan uji logika ganda pada dua sel sekaligus secara bertahap. Nah, jika C2 lebih besar dari 60, maka lakukan uji logikal lanjutan dengan rumus if kedua. Jika C2 tidak lebih dari 60, maka gagal. Pada rumus if kedua, jika D2 lebih dari 60, maka lulus. Jika tidak, maka gagal.